Selamat malam abangku semuanya, kembali lagi bersama keluarga Cemara Bude Yanti yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Xiao Yan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melawan bos dari geng Iblis Hiu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut ketika berhadapan dengan seorang Dou Xian bintang 3. Sementara itu di sisi lain setelah benturan pertama pria berbaju besi pada saat ini tersenyum meledek Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit tersenyum, pria berbaju besi itu pun seketika menjadi semakin marah. Dirinya pun lanjut tertawa dan berkata bahwa hal ini sangat menarik. Hari ini dirinya yang bernama Zhen San benar-benar telah terprovokasi oleh seorang Dou Xian bintang 1. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan memandang tajam ke arah Zhen San. Di sisi lain Zhen San pada saat ini semakin tidak sabar dan segera mengayunkan palu godam miliknya ke arah Xiao Yan. Angin kencang pada saat ini melesat dengan ganas kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menghindari sosok dan Xiao Yan pada saat ini juga mengangkat pedang kuno api surgawi. Bayangan pedang kuno api surgawi memenuhi langit dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan 1000 kaki tanpa bayangan. Pada saat yang bersamaan semua orang juga pada saat ini telah berdiri di dalam formasi. Aliran energi Douqi yang stabil pada saat ini juga mengalir ke arah Xiao Yan. Kekuatan Dou Xian bintang 1 Xiao Yan juga pada saat ini menyingkat tajam menjadi Dou Xian bintang 2. Merasakan aura dari Xiao Yan meningkat, Zhen San pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya pada akhirnya segera berkata, apakah ini adalah kartu andalan dari Xiao Yan? Jika Xiao Yan dapat meningkat ke bintang 3 Dou Xian, mungkin Xiao Yan bisa melawan Zhen San. Tetapi jika hanya dengan kekuatan bintang 2 Dou Xian, maka tampaknya hal itu benar-benar akan percuma di mata Zhen San. Setelah perkataannya terdengar, pada akhirnya kedua serangan pada saat ini saling bertemu. Terdengar ledakan keras di pusat benturan di antara kedua serangan. 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan pada saat ini runtuh sedikit demi sedikit di bawah tekanan palu godam milik Zhen San. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pun segera menyingkirkan pedang gunung api surgawinya. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan satu set keterampilan musim semi huang-huang. Lalu beberapa keterampilan pada saat ini segera dilesatkan oleh Xiao Yan. Melihat hal tersebut, Zhen San pada saat ini masih meledek Xiao Yan dengan bertanya apakah hanya ini kekuatan kecil Xiao Yan. Bersamaan dengan perkataannya yang keluar pada saat ini, palu juga segera kembali dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh kekuatan ganas Zhen San. Xiao Yan pada saat ini harus mundur tiba-tiba menghadapi serangan dari Zhen San. Sementara itu Zhen San pada saat ini tertawa ketika dirinya melihat Xiao Yan yang mundur. Palu godam di tangannya pada saat ini terus-menerus dilesatkan ke arah Xiao Yan. Melihat banyak palu yang pada saat ini melesat, Xiao Yan mengutuk, sungguh ini benar-benar sangat sialan. Pada akhirnya palu godam ini pun menghantam tubuh Xiao Yan. Armor roh dengan cepat mengembun di tubuh Xiao Yan dan kekuatan dahsyat ini membuat Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Di dada Xiao Yan pada saat ini seluruh baju besi spiritual juga benar-benar langsung hancur. Dada Xiao Yan terasa sesak dan seteguk besar darah pada saat ini menyembur keluar. Seketika mata Xiao Yan memerah dan kepala Xiao Yan merasakan pusing yang luar biasa. Xiao Yan pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan menggelengkan kepalanya dengan aura yang semakin lambat. Xiao Yan bergumam, benar saja celah kekuatan di antara mereka pada saat ini masih terlalu besar. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada saat ini aura Xiao Yan pulih seperti sebelumnya, seolah-olah adalah Xiao Yan tidak terluka. Armor roh yang rusak juga pada saat ini kembali dipadatkan dan hal tersebut membuat Zhen San sedikit terkejut. Melihat pemandangan ini, Zhen San pun berkata, ini benar-benar kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini membeku dan api surgawi pada saat ini segera melonjak. Api surgawi mengembun menjadi teratai api berwarna-warni di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat ini teratai api yang ditampilkan oleh Xiao Yan benar-benar memiliki semacam kekuatan penghancuran yang benar-benar gila. Xiao Yan pada akhirnya segera melemparkan rantai api ini ke arah Zhen San.
Zenshan pun mendengus dingin dengan palu godam yang pada saat ini dilesatkan kembali ke arah serangan Xiaoyan. Zenshan berteriak bahwa dirinya ingin melihat beberapa kali Xiaoyan bisa menggunakan kemampuan pemulihan tersebut. Pada akhirnya teratai api yang dipadatkan oleh Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar segera meledak. Xiaoyan pada saat ini telah dipromosikan menjadi Dosian Bintang 2. Xiaoyan juga memiliki sumber origin abadi yang kuat dan ditambah dengan seni transformasi surgawi, lalu kekuatan penghancur seketika dari teratai api surgawi ini benar-benar melampaui kekuatan dari 1000 kaki tanpa bayangan. Hanya saja teratai ini terlalu lambat untuk dilemparkan, tetapi menghadapi musuh yang lambat seperti Zenshan, kekuatan teratai api ini pasti akan bisa ditampilkan sepenuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zenshan benar-benar tidak menghindari ledakan teratai api yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Zenshan berpikir bagaimanapun Xiaoyan ini hanyalah seorang Dosian Bintang 1, oleh karena itu bagaimana mungkin serangannya akan bisa melukai Zenshan yang seorang Dosian Bintang 3. Pada akhirnya energi abadi yang agung melekat pada tubuhnya. Zenshan pada saat ini benar-benar berada di tengah-tengah ledakan teratai api yang berkedip-kedip. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini melonjak ke seluruh bahtera di belakang Zenshan. Di bawah nyala api ini sesosok tubuh terlihat samar-samar dengan menyeret palu godam. Tampaknya ledakan sebelumnya benar-benar tidak mempengaruhi Zenshan sedikit pun. Zenshan pada saat ini berjalan di dalam api dan suaranya pada saat ini segera terdengar. Zenshan pada saat ini segera tertawa dan berkata kepada Xiaoyan, apakah dirinya pada saat ini tahu celah di antara mereka tidak akan bisa dipungkiri. Melihat adegan ini mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan Xiaoyan bergumam kesenjangan di antara Dosian Bintang 2 dan 3 sebenarnya sangatlah besar. Tampaknya jika hal ini terus berlanjut maka tidak akan ada peluang untuk menang bagi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Zenshan benar-benar kembali melesatkan palunya ke arah Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan juga menegang dan Xiaoyan segera mengangkat perang kuno api surgawi untuk memblokirnya. Namun meskipun begitu perbedaan kekuatan di antara keduanya benar-benar masih terlalu besar. Kekuatan besar pada saat ini kembali menghantam dada Xiaoyan. Segera setelah itu seluruh tubuh Xiaoyan melesat mundur dan seteguk darah pada saat ini kembali keluar. Zenshan pada saat ini tertawa melihat Xiaoyan yang dipukuli oleh martil miliknya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terhuyung-huyung dan benar-benar kembali memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya kembali pulih. Melihat Xiaoyan yang kembali pulih Zenshan pun bergumam bahwa ini benar-benar kemampuan pemulihan yang benar-benar kuat. Dirinya ingin melihat berapa kali Xiaoyan bisa pulih dengan cepat dari serangan Zenshan berikutnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Zenshan pada saat ini dirinya kembali melesatkan palunya ke arah Xiaoyan tanpa henti. Xiaoyan terus-menerus menggunakan trik yang berbeda untuk melawan Zenshan tetapi Xiaoyan benar-benar selalu gagal. Xiaoyan terluka parah setiap saat tetapi Xiaoyan kembali pulih secara ajaib. Lalu kecepatan pemulihan Xiaoyan ini benar-benar sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana Zenshan memukul Xiaoyan dengan martilnya, Xiaoyan tetap tidak terbunuh. Zenshan yang awalnya benar-benar sangat gembira pada saat ini perlahan-lahan melemah sedikit demi sedikit. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus pulih di dalam pertarungan yang terus-menerus. Xiaoyan pun menunjukkan senyum mengejek dari waktu ke waktu di tengah-tengah serangan Zenshan. Zenshan pun semakin kehilangan kesabarannya dan kecepatan berayun palunya terus meningkat. Sementara itu di sisi lain di bahtera dari geng Iblis Hiu semua tentara dari kelompok geng Iblis Hiu pada saat ini benar-benar telah dibantai. Sosok wanita Dosian Bintang 1 yang berhadapan dengan kelompok Lindong juga pada saat ini benar-benar terluka parah. Pada saat ini hanya pertempuran di antara Xiaoyan melawan Zenshan yang masih berlangsung. Lindong pun segera berkata sepertinya saudara Xiaoyan baru saja terlihat memegang kesempatan untuk menang, tetapi sekarang wajahnya semakin jelek dan dirinya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Rupanya pada saat ini pertempuran di antara Zenshan dan Xiaoyan sebenarnya adalah sebuah ilusi.
Semua pertempuran di antara Xiao Yan dan Zhen San benar-benar palsu dan Lin Dong pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiao Yan juga pada saat ini berdiam diri dengan menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Xiao Yan bergumam bahwa Dou Xian bintang 3 benar-benar sangat kuat. Jika mereka benar-benar melawannya mungkin mereka benar-benar tidak akan bisa menang. Sementara itu di sisi lain kelompok Lin Dong pada saat ini segera berjalan ke sisi Xiao Yan. Lin Dong segera berkata kepada Xiao Yan bahwa semuanya pada saat ini telah dibersihkan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan mata semua orang pada saat ini kembali terkunci kepada Zhen San. Sosoknya berdiri dan tidak bergerak di tempat yang sama. Ekspresinya pada saat ini terus berubah dengan kegembiraan yang diikuti oleh keterkejutan. Keterkejutannya seketika digantikan oleh kemarahan. Emosi di wajahnya pada saat ini benar-benar terus berganti karena dirinya benar-benar memasuki ilusi dan dipermainkan oleh Xiao Yan. Sementara itu mata Xiao Yan pada akhirnya menutup perlahan dan Xiao Yan segera memasuki ilusi Zhen San. Di dalam ilusi sosok Xiao Yan pada saat ini berdiri tegak setelah mundur akibat benturan dengan Zhen San. Xiao Yan pada akhirnya menetap ke arah Zhen San dan berkata bahwa pertempuran ini harus segera berakhir. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini api surgawi dan pedang kuno api surgawi melonjak di tangan Xiao Yan. Kekuatan Dou Xian bintang 2 Xiao Yan pada saat ini kembali meningkat ke bintang 3. Bahkan aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhen San. Merasakan aura dari Xiao Yan ini Zhen San benar-benar terpana dengan ekspresi keterkejutan di wajahnya. Dirinya pada akhirnya segera berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan apakah dirinya juga seorang Dou Xian bintang 3. Mendengar pertanyaan tersebut pada saat ini senyum misterius muncul di wajah Xiao Yan. Sementara itu Zhen San pada saat ini meraung ketika berkata bahwa hal ini tidak akan mungkin. Pada saat ini dirinya pun segera memutar matanya dan setelah beberapa saat ekspresinya tiba-tiba kembali membeku. Zhen San seolah-olah memikirkan sesuatu hingga pada akhirnya dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang tersenyum acuh tak acuh. Zhen San pada akhirnya segera menyadari bahwa ini adalah ilusi. Melihat Zhen San yang tersadar Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan berkata bahwa Zhen San benar-benar pintar, namun dirinya baru saja mengetahui ini adalah ilusi dan hal itu sudah terlambat. Setelah perkataan Xiao Yan ini terdengar, api surgawi pun seketika memadat menjadi telapak tangan tembus pandang di udara. Telapak tangan ini pada akhirnya melempar tubuh Zhen San dengan keras. Seluruh jiwa Zhen San sepertinya hancur di bawah serangan telapak tangan dari Xiao Yan. Pada akhirnya Zhen San juga segera terbangun dari ilusi dengan seteguk darah yang keluar. Matanya menjadi merah dan tubuhnya bergetar serta palunya pada saat ini menghantam tanah dengan keras untuk menstabilkan sosoknya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada gemuruh suara lonceng di benaknya. Setelah beberapa saat dirinya perlahan melihat sekeliling dan bisa melihat sosok Xiao Yan mengelilinginya dengan berbagai ekspresi. Xiao Yan pada saat ini menampilkan ekspresi penghinaan hingga provokasi kepada Zhen San. Jantung Zhen San berdetak kencang pada saat ini. Zhen San sebenarnya benar-benar dikelabui oleh kelompok sampah dari dunia bawah. Aura Zhen San juga pada saat ini perlahan-lahan melemah. Zhen San pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan kapankah dirinya melemparkan ilusi kepada Zhen San. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan melempar ilusi tersebut ketika Zhen San mengatakan kalimat pertama. Mendengar hal tersebut mata Zhen San pada akhirnya segera menyusut. Dirinya memandang ke arah pemuda yang berada di hadapannya. Meskipun pemuda ini hanya memiliki kekuatan Dou Xian bintang 1, tetapi kedewasaan dan kelicikannya di usia yang begitu muda ini benar-benar tidak terlihat. Faktanya pada saat sebelumnya Xiao Yan sudah menebak kekuatan Zhen San, tetapi Xiao Yang tidak yakin seberapa kuat jiwa dari Zhen San. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan formasi kepada Xia Zhenghui. Dengan transfer kekuatan spiritual dari semua kelompok Xiao Yan, maka ilusi yang diciptakan oleh Xia Zhenghui membiarkan Zhen San dan yang lainnya memasuki ilusi tanpa menyadarinya.
pada akhirnya mereka sudah berada di dalam ilusi dan dengan bodohnya mereka berpikir bahwa mereka sedang bertarung melawan kelompok Xiaoyan. Sementara itu Zhen San pada saat ini menggertakkan giginya dan origin abadi di tubuhnya bergetar. Diserang oleh Xiaoyan dengan cara seperti ini tentu saja membuatnya kesal, tetapi pada saat ini Zhen San merasakan cahaya terang dan dingin di temboloknya, belati pada saat ini tergantung di depan lehernya dan pisau tajam pada saat ini benar-benar dilesatkan oleh Ziying. Ziying pada saat ini mengeluarkan serangan kejutan dan menyadari hal tersebut, Zhen San segera menyadari krisis hidup dan mati yang dirinya alami. Pada akhirnya dengan gugup dirinya pun segera berkata agar mereka jangan membunuh Zhen San. Dirinya pada saat ini memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan memandang ke arah Zhen San dan bertanya perlahan apakah Zhen San adalah bos dari geng Iblis Hiu. Mendengar hal tersebut Zhen San mengerti bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang mencoba untuk mengujinya. Zhen San berpikir begitu Xiaoyan mengetahui tentang semua informasi dari geng Hiu, maka Zhen San akan kehilangan nilai maka hidupnya benar-benar tidak akan lagi berguna. Pada akhirnya Zhen San pun berniat untuk membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Zhen San berkata jika dirinya mengungkapkan identitas dan semua informasi mengenai geng Iblis Hiu, bisakah Xiaoyan pada saat ini melepaskannya? Mendengar hal tersebut Xiao dan pada akhirnya mengangkat bahu dan berkata karena Zhen San tidak ingin mengatakannya maka Xiaoyan tidak akan bertanya. Xiaoyan pun mengedipkan matanya kepada Ziying dan jantung Zhen San pada saat ini langsung berdetak kencang, wajahnya tiba-tiba berubah dan dirinya benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan menjawabnya dengan seperti itu. Zhen San pada saat ini benar-benar sangat panik dan meminta mereka untuk menunggu. Izinkan dirinya mengatakan sesuatu kepada mereka, geng Iblis Hiu mereka hanyalah kekuatan di dunia bawah yang kosong, mereka mencari nafkah dengan merampok bahtera di dunia bawah, mereka tidak membunuh orang sembarangan dan mereka hanya mengambil beberapa properti, semuanya mereka lakukan hanya untuk bertahan hidup. Kelompok Xiaoyan telah membunuh begitu banyak kelompok dari geng Iblis Hiu. Selama Xiaoyan membiarkannya pergi maka dirinya bersedia memberi Xiaoyan 2 juta pil origin abadi. Selain itu kebencian di antara mereka juga akan musnah dan bagaimana dengan kesepakatan tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak berniat melepaskan Zhen San. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Zhen San pada saat ini tidak perlu mengatakan hal bohong seperti itu. Xiaoyan pun tersenyum dingin dan Zhen San pada saat ini secara alami menyadari bahwa Xiaoyan pasti akan membunuhnya. Memikirkan hal tersebut pada saat ini mata Zhen San pun berubah menjadi gelap. Pada akhirnya dirinya berkata bahwa hari ini jika Xiaoyan berani membunuhnya, maka tidak akan ada dari mereka yang bisa keluar dari bahtera ini. Penghancuran diri dari seorang Douxian bintang 3 sudah cukup untuk meledakkan bahtera ini. Oleh karena itu hidup mereka akan tetap di sini dan puluhan dari mereka benar-benar akan terkubur bersama dengan Zhen San. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhen San ini memang benar. Bahkan jika Xiaoyan yang memenggal kepalanya pada saat ini, hal itu tidak akan dapat menghentikan Zhen San untuk meledakkan dirinya sendiri. Selain itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini juga tidak memiliki waktu untuk pergi. Pada akhirnya setelah merenung sejenak Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa mereka sepakat. Xiaoyan pun mengisyaratkan kepada Ziying dan pada saat ini belati Ziying perlahan-lahan menjauh dari tembolok Zhen San. Zhen San pada akhirnya terkulai lemah dan dengan lambaian telapak tangannya, cincin penyimpanan pada saat ini ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menangkap dan merasakan jumlah pil origin abadi sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berkata karena ini permasalahannya kelompok Xiaoyan akan menempati janji mereka. Dengan begitu mereka akan membatalkan semua kebencian dan akan segera pergi. Xiaoyan pun segera mengajak semua orang untuk pergi begitu juga dengan kelompok Lindong. Kelompok Lindong pada saat ini menatap ke arah Zhen San dengan ganas. Mereka bertiga sepertinya tidak berniat membiarkan Zhen San pada saat ini lolos begitu saja. Melihat ekspresi Lindong yang pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh,
Xiao Yan pada akhirnya berjalan ke sisi Lindong dan berbicara dengan suara rendah. Xiao Yan berkata bahwa saudara Lindong jangan membahayakan dirinya sendiri. Jika Zhen San ini benar-benar meledakkan dirinya, kelompok Xiao Yan dan Lindong mungkin tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini, kelompok Lindong pada akhirnya mengendurkan aura pembunuh di tubuh masing-masing. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan juga segera meninggalkan tempat pertempuran dan meninggalkan tabut dari geng iblis hiu yang kosong. Hanya ada mayat yang tersisa dan Zhen San yang duduk seorang diri di dalam bahtera tersebut. Momentum Zhen San yang sebelumnya perkasa pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Setelah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pergi pada saat ini, Zhen San pun mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Dirinya berkata bahwa dirinya yang bernama Zhen San benar-benar harus membayar pembalasan dendam ini. Sementara ini itu kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini dengan santai kembali ke Fearless Art. Xiao Yan mengeluarkan cincin penyimpanan yang didapatkan dari Zhen San. Total ada 2 juta pil origin abadi dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk memberikan Lindong 1 juta keping. Xiao Yan pun berkata kepada Lindong bahwa dirinya telah mendapatkan 2 juta pil origin abadi, oleh karena itu mereka pada saat ini bisa membaginya 50-50. Mendengar hal tersebut, Lindong pun tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Lindong lanjut berkata bahwa hal itu tidak perlu karena pil origin abadi ini milik saudara Xiao Yan. Jika saudara Xiao Yan tidak menemukan trik semacam ini, maka Lindong khawatir mereka semua akan jatuh ke tangan orang tersebut. Terlebih lagi Lindong juga telah menyita ratusan ribu keping pil origin abadi dari wanita sebelumnya. Hal itu sudah cukup bagi kelompok Lindong dan sisanya diserahkan kepada saudara Xiao Yan. Pada saat ini Lindong sedikit tergerak di dalam hatinya memandang ke arah tim Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan tampak seperti sekelompok orang biasa. Tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya benar-benar sangat gila. Mereka benar-benar bermain-main dengan pria kuat Dosian bintang 3. Lindong merasakan kekaguman terhadap kelompok Xiao Yan dan pada saat ini tersenyum. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum dan lanjut berbicara. Xiao Yan berkata karena saudara Lindong mengatakannya demikian, maka Xiao Yan pada saat ini tidak akan bersikap sopan lagi. Xiao Yan benar-benar kekurangan pil origin abadi di tangan Xiao Yan sekarang. Pada akhirnya 2 juta pilot origin abadi ini benar-benar akan diambil oleh Xiao Yan sendirian. Sementara itu Lindong pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya mengalihkan topik pembicaraan. Lindong berkata kepada Xiao Yan bahwa orang ini mungkin hanyalah salah satu dari pemimpin geng iblis hiu. Oleh karena itu saudara Xiao Yan harus lebih memperhatikan saat pergi ke kota Qianxing. Xiao Yan pun mengangguk dengan ringan mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada Lindong, ngomong-ngomong Xiao Yan tidak tahu apakah saudara Lindong mengetahui sesuatu tentang kota Qianxing. Xiao Yan punya peta lautan bintang dan Xiao Yan ingin meminta saudara Lindong untuk memberikan Xiao Yan beberapa saran. Xiao Yan secara alami mengeluarkan peta yang sebelumnya telah diberikan oleh leluhur Xiao Wutian. Meskipun Xiao Wutian juga memperkenalkannya dengan detail, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya. Lindong pada akhirnya mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini mengajak Lindong dan yang lainnya untuk pergi ke aula. Begitu sampai di aula pada saat ini ada kilatan cahaya di tangan Lindong. Peta lautan bintang pada saat ini muncul dan ini adalah peta struktur dan distribusi seluruh kota 1000 bintang. Pada akhirnya Lindong pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan memberitahu struktural dari peta ini. Keduanya pada akhirnya memandang ke arah peta dan pada saat ini Lindong menunjuk sambil menjelaskan kepada Xiao Yan. Lindong berkata bahwa kota 1000 bintang memiliki area yang luas. Ada 5 lubang cacing laut bintang di sekitarnya dan lubang cacing laut bintang terbesar berada di atas. Selain itu ada juga sebanyak 6 lubang cacing laut bintang yang mengarah ke arah yang berbeda. Sementara itu lubang cacing laut bintang terbesar pada saat ini mengarah ke bagian tengah.
batasnya kosong tetapi orang biasa tidak akan diizinkan untuk memasuki batas tengah. Selain itu yang lebih penting dari hal tersebut adalah bahwa lubang cacing laut bintang ini ditanggungjawabkan kepada aliansi Dosian. Lindong tidak tahu banyak mengenai kekuatan ini tetapi yang dirinya tahu mereka sangatlah kuat. Hampir semua dunia berada di bawah yuridikasinya dan dirinya dapat dengan mudah mengendalikan dunia manapun. Ketika Lindong mengatakan tentang aliansi Dosian, mata Xiao Yan pada saat ini menyusut. Ketika mendengar kata itu lagi, nama itu terdengar jahat di telinga. Namun meskipun begitu, Zhan Lao telah menyuruh Xiao Yan untuk memperhatikan mengenai aliansi Dosian ini. Memikirkan perkataan Zhan Lao ini, Xiao Yan seketika berpikir mungkinkah pagoda ini memiliki hubungan dengan aliansi Dosian. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah aliansi Dosian ini seperti teman ataukah musuh. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Lindong kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Lindong berkata bahwa mereka juga mengumpulkan biaya untuk melewati lubang cacing. Jika saudara Xiao Yan akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam, maka saudara Xiao Yan harus pergi ke bintang Hongmeng untuk berpartisipasi dalam penilaian pertama. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah yang dimaksud dengan penilaian pertama? Apakah pada saat ini saudara Lindong bisa memberitahu Xiao Yan mengenai semua informasi tentang turnamen 10.000 alam ini? Xiao Yan tidak mengetahui banyak tentang hal tersebut dan Xiao Yan ingin mendengar lebih banyak apa yang dimaksud oleh saudara Lindong. Berapa kalikah akan ada lebih banyak penilaian dalam turnamen 10.000 alami ini? Lindong pada akhirnya lanjut menjelaskan jika begitu dirinya akan memberitahu saudara Xiao Yan semua yang dirinya ketahui. Sejauh yang dirinya tahu kontes 10.000 alam dibagi menjadi 3 penilaian. Penilaian ini seharusnya melewati 3 ilusi dan ilusi pertama seharusnya berisi sekitar 5.000 orang. Di putaran kedua mereka yang lulus seharusnya berada di tingkat 2.000 orang. Sementara itu di penilaian ketiga dan terakhir mereka yang lulus seharusnya ada sekitar 800 orang. Tingkat eliminasi ini sangat tinggi dan hanya mereka yang lulus penilaian yang dapat berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam terakhir. Dikatakan bahwa kali ini kontes 10.000 alam akan diadakan di ruang tingkat atas yang rusak. Namun meskipun begitu manfaat dari kontes ini benar-benar tidak terbatas. Xiao Yan pada saat ini mendengar penjelasan Lindong dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar penjelasan ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa tingkat eliminasi dari penilaiannya saja sudah begitu mengerikan. Tingkat keberhasilannya bahkan tidak sampai setengahnya. Xiao Yan segera menyadari bukankah orang-orang yang berpartisipasi juga benar-benar memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya terus bertanya kepada Lindong. Xiao Yan bertanya lalu apakah ada batasan jumlah orang yang berpartisipasi di dalam kontes 10.000 alam? Lindong pun berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Lindong lanjut menjelaskan bahwa dirinya ingat sepertinya ada satu hal, tidak boleh ada lebih dari 20 orang dalam satu ruangan. Oleh karena itu dalam satu ilusi kebanyakan dari mereka akan bertarung dalam tim. Dengan cara ini persaingan juga akan menjadi lebih intens dan tidak hanya menguji kemampuan untuk bertarung sendirian, karena yang diuji dalam kontes tersebut adalah kemampuan kerjasama seluruh tim. Saudara Xiao Yan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam keterampilan bertarung tim sebelumnya. Dengan kekuatan tim sebelumnya saudara Xiao Yan dapat dengan mudah memecahkan pria kuat bintang 3 Dosian. Lindong benar-benar kagum melihat apa yang sebelumnya ditampilkan oleh Xiao Yan dan timnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan bergumam bahwa pada saat ini Xiao Yan menyadari akan ada langit di atas langit lain. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus berjuang, begitu juga dengan tim Xiao Yan, mereka benar-benar harus menjadi semakin kuat. Lindong pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Pada akhirnya Lindong lanjut berkata bahwa dengan kemampuan tim Xiao Yan pada saat ini setidaknya tim mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam.
Selain itu untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam ini mereka harus berusia di bawah 10.000 tahun, tetapi dengan persyaratan tersebut tentu saja akan ada banyak jenius di antara mereka. Kekuatan sebenarnya yang akan tampil di kontes 10.000 alam ini benar-benar masih belum bisa diketahui, namun dengan keberanian dan strategi dari saudara Xiao Yan dirinya pasti akan menunjukkan keahliannya dalam kontes 10.000 alam dan semuanya akan berjalan lancar. Mendengar penjelasan Lindong ini Xiao Yan pada akhir yang mengangguk dan menyadari sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa jika tidak ada pembatasan usia maka beberapa monster tua pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Dengan begitu maka generasi muda benar-benar tidak akan memiliki apapun untuk dimainkan. Bersamaan dengan kedua orang yang pada saat ini saling berbincang-bincang, pada saat ini Qian Ning segera memberitahu kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah menyiapkan hidangan untuk semua orang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera mengajak Lindong untuk pergi ke aula lain. Xiao Yan dan Lindong pada akhirnya sampai di aula dan mereka pada saat ini menikmati makanan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Pada saat ini juga Lindong melihat Lin Yan yang pada saat ini benar-benar sedang mabuk. Sementara itu setelah mereka selesai menyicipi hidangan, Xiao Yan segera berkata kepada Lindong bahwa pada saat ini masih ada waktu yang tersisa sebelum mereka sampai ke bintang Hongmeng. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan akan meninggalkan saudara Lindong karena Xiao Yan harus melakukan pelatihan. Saudara Lindong bisa terus tinggal di Fearless Art selama periode waktu ini. Saudara Lindong tidak perlu bersikap sopan dan anggap saja bahtera ini sebagai bahteranya sendiri. Mendengar hal tersebut Lindong pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Zhan pada saat ini menghampiri keduanya. Xiao Zhan menepuk bahu Lindong dan pada saat ini mengajak Lindong untuk mabuk. Lindong juga tidak menolak ajakan Xiao Zhan hingga pada akhirnya mereka pada saat ini minum-minum santai. Melihat hal ini Xiao Yan pun tanpa sadar tersenyum, dan pada akhirnya Xiao Yan segera meninggalkan mereka dan menuju ke ruang pelatihan untuk bermain FF Warung Cabang Bude Yanti.